Gimana caranya agar struk sebuah objek tidak menjadi besar ketika objek diperkecil atau tidak menjadi kecil ketika objek diperbesar? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Kita kembali mengisi playlist belajar Adobe Illustrator ya. Dan konten ini didasari oleh pertanyaan seorang teman ya yang memiliki masalah tersebut ya. Saya akan coba menjawab, semoga aja bisa menjawab teman-teman yang mengalami masalah yang sama ya, namun belum menemukan solusinya. Oke teman-teman, pasti bingung ya ketika mengalami masalah seperti ini ya, ketika membuat sebuah objek yang terdiri dari beberapa struk ya, dan ternyata ketika teman-teman kecilkan seperti ini, maka struknya menjadi besar ya. Sebaliknya jika teman-teman membesarkan, justru malah struknya menjadi kecil, dan ini sangat membingungkan ya apalagi ketika teman-teman sudah membuat objek yang sifatnya banyak seperti gambarnya coklat meses ini ya. Ini kan sudah banyak kayak gimana cara menanganinya. Oke, ada 3 cara disertai juga penyebabnya ya. Coba teman-teman drag ya di bagian objeknya menggunakan selection tool ya seperti ini ya. Kita drag seperti ini ya. Lalu teman-teman cek bagian transform ya. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang ininya belum dicentrang nih, scale corner dan scale stroke and effect belum dicentrang, maka perlu dicentrang ya. Pada umumnya ketika kita mendownload atau menginstal Adobe Illustrator ya, ada beberapa default yang di setiap komputer kadang-kadang berbeda ya. Ada yang sudah tercentrang, ada yang belum. Nah, kalau yang belum tercentrang maka pastikan dicentrang seperti ini. Jadi sehingga ketika teman-teman men-scale atau memperbesar kecil sebuah stroke, maka dia ikut kecil ya. Begitu pula jika memperbesar maka dia ikut besar. Tidak ngaco seperti tadi ya teman-teman ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa ngelihat langsung di bagian preference teman-teman. Di bagian preference teman-teman pilih yang general, pastikan scale corner dan scale stroke and effect-nya tercentrang. Sama seperti tadi kasusnya di beberapa Adobe Illustrator yang terinstall di komputer kita, ada yang tercentrang dari awal, ada juga yang tidak tercentrang dari awal. Jadi masing-masing default ketika kita menginstal sebuah software Adobe Illustrator kadang-kadang mengalami perbedaan. Jadi pastikan untuk menghindari masalah seperti tadi, pastikan kedua opsi ini tercentrang ya teman-teman ya. Itu solusi yang kedua. Nah, solusi yang ketiga ini ya biasanya dipakai oleh microstock kontributor atau orang-orang yang suka jualan vektor di Shutterstock, di Adobe Stock dan lain-lain ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengekspand semua struk supaya nggak menghadapi masalah di kemudian hari. Caranya gampang, tinggal dipilih semua, di drag seperti ini ya, atau tekan Ctrl A, maka akan terseleksi semuanya ya, seperti ini ya. Oke, kita pilih semua seperti ini. Ketika sudah kepilih, di-expand semuanya, jadi semua struk menjadi objek. Oke, kita zoom dulu ya biar kelihatan ya. Ini masih struk ya teman-teman ya, masih struk, dan kita expand objek, lalu expand appearance, lalu drag kembali teman-teman ya. Lalu kembali pilih objek, maka akan muncul menu expand yang tadinya gelap ya. Sekarang klik expand dan pilih fill and stroke-nya ya, dicentang lalu klik OK. Maka semua stroke tadi menjadi objek, dan ini nggak akan jadi masalah ketika diperbesar dan diperkecil ya. Nah, jadi sudah bukan stroke lagi ya, melainkan sudah menjadi objek teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, mudah sekali caranya ya. Mungkin hal tersebut sederhana ya, cukup simple bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Adobe Illustrator, namun mungkin cukup membingungkan bagi teman-teman yang baru menggunakan Adobe Illustrator. Jadi nggak ada salahnya jika setiap pertanyaan yang terkesan simple, namun bermanfaat bagi pemula, saya jawab dalam bentuk konten ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau merasa punya unek-unek dengan Adobe Illustrator, jangan ragu untuk memberikan komentar. Nanti akan saya buatkan jawabannya dalam bentuk video agar semua orang bisa mendapat jawabannya secara jelas. Oke. Oh ya, teman-teman yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk menjelajahi playlist belajar bikin karakter ya. Di sini saya membuatkan playlist step by step membuat kartun karakter tanpa menggunakan Wacom ya, tanpa sketch, jadi benar-benar menggunakan mouse. Ini berguna banget bagi teman-teman yang mendapatkan klien berupa pekerjaan membuat kartun karakter bergaya children book illustration ya. Dan jangan lupa juga jelajahi playlist pengalaman freelance di Fiverr, di mana di sini teman-teman bisa mendapatkan inspirasi menjual jasa di situs marketplace internasional yang cukup ternama ya, yaitu Fiverr. Silahkan dicek ya kedua playlist tersebut di kolom deskripsi ya.
Semoga bisa membantu teman-teman mendapatkan penghasilan di dunia online sebagai graphic designer dan ilustrator. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum.